قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وصوغ أولهما مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلاء فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ أن البذا مفردا ثمرته نزلا. Nah, kita masih menerangkan daripada ma'ani abniyah daripada mujarrad. Kemarin kita telah mengambil daripada makna daripada fa'ula yang diisyarahkan oleh musannif dengan ungkapan beliau tad'ifu thanin au anna al-ya'a akhiruhu. Tad'ifu thanin maksudnya apa? Wazan fa'ula. Terus setelah itu beliau bilang waja'a thalithuha. Apa thalithuha? Yaitu adalah thalithun fin nazm. Yang ketiga yang berada di nazm, yaitu adalah wa maksura ainin, yaitu adalah wazan fa'ila. Waja'a thalithuha mutawi'an wa yaji mughnin luzuman wa naglan an bina fa'ula ila akhirih. Itu sudah kita syarahkan. Terus kata beliau wasawgu awwaliha mimma yunasibuhu min ismi ainin li ma'nan kal akhiri jala. Jelas gitu ya. Sekarang musannif mau menerangkan daripada makna wazan pertama kali yang beliau sebutkan, yaitu adalah makna fa'lala. Jelas gitu ya. Wasawgu awwalihi wasawgu awwaliha. Jelas gitu ya. Dan sawgu awwaliha yaitu adalah siyaghah ataupun kalimat yang dibentuk daripada wazan fa'lala. Awwaliha ay madhkura fil wazn atau fi wazn atau fi qasidah Ibn Malik. Yaitu apa? Kata beliau bi fa'lala al-fi'lu dzut tajridi aw fa'ula yati wa maksura ainin aw ala fa'ala. Maka kita bi fa'lala itu adalah awwaliha. Jelas itu ya. Naam. Dan beliau di sini memulai dengan tsani dan tsalis. Harusnya kan awal, tsani, tsalis. Kenapa? Karena antara wazan fa'lala dengan wazan fa'ala itu banyak kesamaan. Jelas itu ya. Maka karena banyak kesamaan daripada makna, maka beliau takhir dengan yang akhir. Jelas ya. Maka beliau sebutkan dulu yang kedua, ketiga, baru yang pertama dan terakhir beliau sebutkan sekarang. Makanya wasawhu awwaliha mimma yunasibu min ismi ainin li ma'nan kal akhiri. Jelas ya, kal akhiri ay kama anna wazna fa'ala. Sebagaimana al akhir yaitu adalah ala fa'ala kata beliau ya. Wazan terakhir yaitu adalah fa'ala jala. Jelas ya. Nah. Sudah jelas? Ini kita syarahkan sekarang. Yang penting tahu dulu ungkapan-ungkapan yang bakalan kita ambil. Awwaliha maksudnya wazan fa'lala kal akhiri yaitu adalah al akhir fil wazan fi qasidah Ibn Malik yaitu apa? Ala fa'ala. Jelas itu? Mafhum wazan fa'ala. Aiyah. Nah. Aiyah. Jelas itu ya. Antara wazan fa'lala ya adalah sawgu awwaliha kal akhiri sebagaimana wazan fa'ala itu mempunyai kesamaan di mana? Pertama dulu samaannya ya adalah siyaghah fa'lala itu diperuntukkan mimma yunasibuhu min ismi ainin li ma'nan. Jelas itu ya? Yaitu adalah kita menyebutkan wazan fa'ala atau fa'alala tersebut untuk mencocokkan antara wazan tersebut antara isim ain dan makna daripada yang akan terkandung di dalam isim ain tersebut. Sebelumnya dulu. Alangkah baiknya kita mengetahui daripada al-farq baina ismil ain wa ismil ma'na. Apa itu isim ain? Apa itu isim ma'na?
Isim ain yaitu adalah al-ain atau isim ain wa huwal jismul mutahayyiz minal faragh. Itu isim ain namanya. Al-jisim al-mutahayyiz minal faragh. Ya adalah suatu jisim, suatu benda, suatu jisim, jelas itu ya, suatu anggota. Ayo, al-mutahayyiz minal faragh, yang mengambil daripada satu sudut daripada ruangan. Jelas itu ya, ruangan yang kosong. Ini kan ruangan kosong. Jelas itu ya, yang awalnya kosong diletakkan lemari, maka lemari ini adalah ain. Jelas itu ya. Dulab adalah isim ain. Jelas itu ya. Dulab adalah isim ain yang mengambil daripada mutahayyiz minal faragh. Mafhum itu? Al-mirwahah, kipas angin. Ini adalah isim ain. Yang mana isim ain tersebut adalah mirwahah, ini jisim al-mutahayyiz minal faragh. Suatu jisim yang mengambil dari kita semua ini jisim. Mafhum itu ya? Kita ini semua isim ain. Naam, insan itu adalah isim ain. Jisim al-mutahayyiz minal faragh, ini isim ain. Kitab ini adalah isim ain. Al-mutahayyiz minal faragh. Mafhum ini? Jelas. Adapun makna kebalikannya. Yaitu adalah apa? Al-isim makna yaitu adalah isim alladzi la ya'khudh minal faragh al-mutahayyiz bal innama wujida fi dzihn. Itu makna. Jelas itu ya? Isim makna alladzi la yashghalu syai'an atau la ya'khudhu syai'an minal faraghil mutahayyiz bal innama wujida fi dzihn, tetapi cuma diperdapati di dalam dzihn. Paham ya? Dia enggak ngambil. Nah, seperti misalnya seseorang membikin rumah. Seorang membikin rumah. Rumah adalah isim ain. Seseorang membikin rumah tersebut amal namanya. Amal ini kita katakan adalah isim makna yang berada di dalam dzihn dong. Adapun bentuk amal tersendiri. Seperti giam tersendiri daripada jisim, nggak mungkin itu. Paham itu ya? Al-ilm. Ilm itu adalah isim makna. Paham itu ya? Apakah ada wujud ilm di luar? Paham itu ya? Ini semua isim makna. Nah, fa'lala itu diperuntukkan untuk apa? Menjadikan amal, jadi ya, menjadikan isim makna yang terkandung di dalam isim ain tersebut. Sebagai contoh. Nah, sebagai contoh apa? Gimatru. Ya, gimatru. Apa gimatru? Gimatru itu adalah isim daripada wi'aul kitab. Isim ain daripada tempat kitab. Gimatru namanya. Mafhum itu ya? Mafhum? Jelas ini? Ayo. Berarti apa? Gimatru adalah isim ain. Akhirnya kita pakai wazan fa'alala. Kita bilang gomtoro. Gomtoro. Maka apa? Maknanya jadinya ay amila gimatru. Maksudnya amila gimatru. Nah, atau amila gimatru. Nah, amila gimatru. Gimatru adalah isim daripada wi'aul kitab. Ain berarti isim ain ya. Akhirnya kita membikin isim ain tersebut dengan sighah fa'lala. Mafhum itu ya? Maka menjadi apa? Gom toro. Maka isim ain tersebut jelas itu ya, dibikin sighah fa'lala untuk mengandung daripada makna. Apa maknanya? Ya adalah amila gimatro. Jelas itu ya. Kalau gomtoro cuma sekedar gimatrun
Gimatru itu cuma sekedar wi'aul kitab isim ain. Tapi kalau kita bikin wazan fa'lala, maka di situ mengandung daripada isim makna amila. Amila gimatru. Mohon gitu ya. Nah, sebagai contoh nanti banyak lagi daripada makna-makna yang berkaitan dengan isim ain tersebut. Makanya coba kita lihat ya. Wasawwu awwalihima mimma yunasibuhu min ismi ainin. Jelas itu ya. Dan kita membikin sighah dari wazan fa'lala. Jelas itu ya. Dari mana? Sighah fa'lala ini kita ambil mimma yunasibuhu min ismi ain. Daripada kalimat yang mana kalimat tersebut adalah isim ain. Jelas itu ya. Dan jelas itu ya. Ini kalimat isim ain tersebut mimma yunasibuhu, daripada yang munasib dengan apa? Dengan makna. Jelas itu ya. Tujuannya, fungsinya untuk apa? Ya 5 6 tadi. Ya adalah untuk makna. Jelas itu ya. Naam. Mafhum itu? Jelas? Jadi isim ain kita jadikan sighah fa'lala. Jelas itu ya. Karena kita mau memberikan daripada cocokologi antara isim makna dengan isim ain. Mafhum gitu ya? Dan kita ambil dari isim ain untuk menunjukkan daripada makna yang kita inginkan. Nah, wasawwu awwalihima mimma yunasibu min ismi ainin 5 6. Seperti yang kita contohkan tadi ya. Yaitu apa? Kita bilang gimatru, nanti akan datang lagi contoh-contoh yang lain. Kita bilang gomtoro, gimatru adalah isim ain. Akhirnya kita ambil dengan sighah fa'alala untuk menunjukkan daripada makna yunasibuhu daripada isim makna. Mafhum itu ya? Maknanya apa saja akan datang. Nah, hakada. Di antaranya adalah makna al-amal. Mafhum? Ayo. Kal akhiri jala, sebagaimana wazan yang akhir yaitu wazan fa'ala, begitu juga. Naam, jala bermakna dhahara. Naam, sebahagian nuskhah hala. Ay hala fi afwahim. Nah, mereka tidak merasa keberatan sama sekali ketika mengungkapkan isim ain dengan wazan fa'ala untuk menunjukkan daripada makna yang mereka inginkan. Jelas itu ya? Nah. Atau atas nuskhah yang ma'ruf ini yaitu apa? Kal akhiri jala. Ay kal akhiri dhahar. Dhahara juga kita mengambil daripada isim ain untuk makna yunasibuhu dengan wazan fa'ala. Jelas itu ya? Aiyah. Maka beliau bilang fa'mal bihi. Jelas itu ya? Yang pertama, yaitu yang awalnya isim ain. Jelas itu ya? Kita bikin wazan fa'lala untuk menunjukkan daripada makna, yaitu makna al-amal. Mafhum ya? Fa'mal bihi. Ay ji'a bihi dalan ala amalin ma sigha minhu. Kita datangkan dengan wazan fa'lala untuk menunjukkan daripada pekerjaan yang di mana pekerjaan tersebut diambil daripada sighah yang diambil. Sighah daripada isim ain tersebut. Jelas itu ya? Seperti tadi kita katakan gimatru adalah kitab. Gantara amila wi'a al-kitab. Jelas itu ya? Yaitu adalah pekerjaan yang diambil daripada sighah tersebut. Mafhum? Ayo Pak. Itu contohnya. Nah. Ayo. Contoh yang lain. Gurmus. Jelas itu ya. Gurmus adalah suatu lubang yang dijadikan untuk menghangatkan badan ketika musim dingin. Mafhum itu ya? Gurmus adalah suatu lubang yang diperuntukkan untuk menghangatkan badan di musim dingin. Gurmus namanya ya. Akhirnya orang bilang germasa. Apa germasa? Ay amila gurmusan. Orang ini bekerja menggali lubang yang diperuntukkan untuk musim dingin. Apa gitu ya? Berarti apa di sini? Fa'amal bihi. Isim ain tersebut kita bikin wazan fa'lala untuk menunjukkan makna yang mana makna ini berkaitan dengan isim ain tersebut. Lidilala 'alal amal. Amalnya apa? Amalnya sesuai dengan isim ainnya tadi. Isim ainnya apa? Ya itulah kita katakan amal lubang, al-hafr tadi. Naam. Gurmus. Hufratun wasi'atul jawf
Dayyigatur ras. Di atasnya kecil, tapi di dalamnya luas. Ya untuk mendinginkan badan. Kalau lebih besar di atas, nah, masuk semua angin. Tapi buat masuk aja. Orang di sana udah hangat. Akhirnya di dalam sana. Naam. Aywah. Wagar masa. Ay amila gurmusan. Aywah. Naam. Terus lagi apa? Ini pertama ya. Wa asib. Naam. Wa asib. Ay ji'a bihi dalan ala isabati ma sigha minhu. Kita datangkan dengan wazan fa'alala untuk menunjukkan daripada terkena daripada amal isim ain yang kita ambil tadi. Sebagai contoh ya. Ini namanya urgub ya. Apa urgub? Yaitulah al-asab. Al-mashdud faugal agib. Suatu urat asab al-mashdud yang berkaitan antara satu dengan yang lain, nempel satu dengan yang lain. Di mana letaknya? Faugal agib, di atas daripada agib. Ini agib namanya. Ini namanya urgub. Mafhum itu? Jelas? Ayo. Akhirnya orang bilang argabahu. Maksudnya apa? Asaba urgubahu. Ya situ ya. Asaba urgubahu. Urgubnya terkena daripada sesuatu. Asaba urgubahu. Inilah daripada makna yang kita sebutkan kemarin di bab nikah ya. Yang di musnad daripada Imam Ahmad tentang masalah irsal. Ketika kita tidak bisa memandang daripada perempuan tersebut atau tidak ingin, maka di musnad Imam Ahmad Rasulullah SAW pengen mengkhitbah daripada seorang perempuan, beliau mengirim daripada perempuan. Akhirnya Rasulullah SAW apa? Unduri ila wajhiha wa kaffaiha wa aragi biha. Lihatlah wahai perempuan yang beliau utus itu. Kepada apa? Wajhiha, wajahnya, wa kaffaiha wa aragi biha. Gimana aragi biha di sini? Jelas gitu ya. Makanya katanya yustafadu minal irsal ma la yustafad bin nazar. Gitu ya. Kalau kita nazar nggak boleh lihat ini. Tapi dari irsal bisa lihat. Ini urgub namanya. Aragib. Naam. Karena dengan kita melihat daripada urgub ini dapat kabar daripada ini, katanya full. Ini urgubnya. Oh berarti gemuk orang. Kalau kelihatan daripada uratnya, oh berarti kurus katanya. Aragib dan lain sebagainya. Terus asib ya. Dan asib terkadang isabah tersebut dengan masih isabah masih minhu, terkadang isabatun bihi. Kalau tadi kita katakan asaba urgubahu, urgubnya terkena sesuatu, mafhum itu ya, menyebabkan daripada penyakit dan lain sebagainya. Ayo, kalau isabah bihi itu seperti misalnya katanya kagahzanahu ay asabahu bigahzanatin ay asab. Isabatun bihi isabatu syai' bihi. Dia terkena sesuatu. Jelas itu ya? Gahzanah artinya asab. Orang tersebut terkena atau kepentok daripada apa? Asab. Urjun, apa urjun artinya? Ranting daripada kurma itu ya. Yang sudah kering, urjun namanya. Urjun. Apa itu ya? Dia bilang arjanahu ay asabahu bil urjun. Jelas ya? Ranting tersebut terkena terhadap orang tersebut. Jelas ya? Aywah. Dalam Al-Quran adalah wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ya sudah. Gamar itu mempunyai waktu-waktu tertentu sudah dari gelap menjadi terang terus. Ada kembali lagi dia. Menggelap kal urjunil qadim. Bagaimana gelapnya? Kelihatannya cuma seperti urjunil qadim. Apa urjunil qadim? Seperti
ranting kurma yang sudah tua, yang melingkar. Lihat bulan itu gimana kalau sudah mulai terang balik sedikit bisa mengecil kayak gini. Kalau urjun ini kayak gini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada. Kasih waktu tenggang, berubah dari awalnya tadi? Gelap terang-terang sampai 14-15 terang ini ya. Badar terus Gandarna manazila hatta ada, sampai kembali lagi kal urjunil qadim. Gimana bentuknya? Kal urjunil qadim. Jelas itu ya, seperti ranting kurma yang sudah mengering. Jelas itu ya. Tahu ya ranting kurma ya, kalau sudah mengering bulat gitu. Lihatlah bulan itu. Kalau sudah awal bulan, akhir bulan itu seperti ranting kurma. Urjun. Terus kata beliau, ma'al akhiri sebagaimana makna amal dan isabah itu kita bikin di dalam sighah fa'ala, maka begitu juga di dalam sighah fa'ala. Ini maksudnya ma'al akhiri. Maksudnya apa? Makna daripada amal dan isabah ma'al akhiri, ma'a musyarakatil akhir. Jelas ya? Al-akhir musyarakah di dalam makna tersebut. Nah, maka fa'ala itu bisa bimakna al-amal, juga bisa bimakna al-isabah. Jelas itu ya? Ayo. Di antara daripada isim ain, yaitulah bi'ir ya. Bi'ir. Sumur itu isim ain ya. Akhadha hayyizan minal faragh. Akhirnya orang bilang ba'ara fa'ala. Jelas ya? Apa maksud maknanya? Ay amila atau hafara bi'ra. Amila hafral bi'r. Dia kerjaannya yaitu adalah menggali sumur. Jelas ya? Pekerjaan itu adalah isim makna. Ayo, mafhum? Ada nggak tahu di sini sampai apa enggak, makanan namanya asid. Asid itu terbuat dari tepung, minyak wijen, dan lain sebagainya, dibikin adonan, dicampur dengan kurma. Asid namanya itu ya. Manis dia asid. Dia ada harisah asin dia. Karena dicampur daging. Kalau asid ini dicampur dengan kurma. Manis. Ala kulli hal, asid. Di Hadramaut biasanya musim dingin itu dijual asid sama harisah di satu tempat biasanya. Nah, mahallul syahid. Asid adalah isim ain, suatu makanan. Akhirnya orang bilang asada. Apa asada? Ay amila asidan. Jelas itu ya, atau sana'a asidan. Kerjaannya bikin asid. Adonan asid. Jelas itu ya. Kerjaannya. Nah. Mufhum itu ya. Jelas ini? Ayo. Wal isabah juga maknanya. Contohnya apa? Ri'ah. Tahu ri'ah ya? Paru-paru. Jelas itu ya. Ketika orang bilang ro'ahu. Jelas itu ya. Rohu ya. Ro'ahu atau rohu. Apa? Ay asaba ri'atahu. Orang tersebut kena paru-paru. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Kila, apa kila artinya? Ginjal ya. Dia bilang kalahu ay asabahul kila. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu isabah dalam fa'ala. Itu isabatihi ya, asabahu al-kila, asabahu ri'a. Wa mislu isabatun bihi juga. Terkena sesuatu yang lain. Gimana? Rumuh. Apa namanya rumuh itu? Panah ya. Nah, maka kita bilang ramahahu ay asabahu, asaba bihi ar-rumuh. Aywa. Asahu berarti apa? Asabahul asa. Terkena tongkat. Tadi amalihi ya. Wa huwa ya'malul asid, wa huwa ya'malu kadza wa kadza, jelas ya. Wa mislu amalihi amalun lahu min ghairihi.
amal dari orang lain terhadap dia. Ayo. Contohnya, namalathu namlah. Namalathu namlah. Namlah adalah isim daripada apa? Semut ya, isim ain. Akhirnya dia bilang namalathu namlah. Ai asaba ai amila minan namlah lahu. Jelas itu ya? Namlah lah yang bekerja untuknya. Apa? Menggigit. Namalathu namlah. Maksudnya apa? Dia digigit daripada semut. Naam. Kalabahul kalab. Kalabahul kalab. Al-kalab isim ain. Kalabahul kalab, dia digigit kalab. Amila lahu min ghairihi. Wa ba'dahul ba'ud. Digigit nyamuk. Naam. Ba'ud nyamuk. Ba'dahu katanya. Ai amila lahu al-ba'ud. Terus kata beliau apa? Wa khudh anil bida mufrada. Jelas itu ya? Dan kata beliau, khudh wa anil. Dan makna khudh. Jelas itu ya? Mengambil. Wa anil. Yaitu adalah menyerahkan sesuatu. Menyodorkan sesuatu. Bidal akhiri. Maksudnya apa? Dengan wazan yang terakhir doang. Apa wazan terakhir doang? Dengan wazan fa'ala doang. Kalau makna amal dan isabah tadi apa? Musyarak. Daripada wazan fa'ala dengan fa'ala. Tapi kalau makna inalah dan makna akhir itu khusus daripada wazan fa'ala. Ini maksudnya. Wa khudh anil bida mufradan. Maksudnya apa? Khudh, makna khudh al-akhir. Wa anil dan inalah bida. Cuma dengan yang akhir doang. Kan ma'akhirin. Bida isyarah kepada akhir. Apa akhir? Yaitu adalah wazan fa'ala. Mufrada terkhusus buat dia. Mufradan an wazan fa'lala maksudnya. Wazan fa'lala enggak ikut-ikutan. Naam. Aywa. Contoh daripada khudh ya. Al-akhad. Orang bilang salasal mala. Sudah ya? Salasal mala. Ai akhadha sulusahu. Salasal mala maknanya apa? Akhadha sulusal mal. Aywa, salasal mal. Dari 3 ya. Ila asyarahu sampai asyarahu. Berarti apa? Raba'al mal ay akhadha rubu'ahu. Khamasal mal akhadha khumusahu. Sadasal mal akhadha sudusahu. Sab'al mal akhadha subu'ahu. Samanal mal akhadha thumunahu. Tasa'al mal akhadha tusu'ahu. Asyaral mal akhadha usyurahu. Nah. Aywa. Nah. Dan dia salasa ini sampai asyara itu wazannya kan nasara. Maksudnya apa? Salasa fa'il mudhari'nya nasara yansuru. Berarti salasa yaslusu. Ila asyara. Illa halgiyan. Fa'al al-giyas. Kecuali yang halgi. Fa'al al-giyas. Apa hal al-giyas? Ya itulah wazan yaf'alu. Halgi wazan mudhari'nya akan datang. Ya itulah yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Naam. Berarti yang halgiyan itu cuma ada 3 ya. Roba'a, saba'a, dan tasa'a. Jelas itu ya. Salasa ada halak, nggak ada ya. Salasa berarti yaslusu. Roba'a yarba'u. Khamasa yakhmusu. Sadasa yaslusu. Saba'a yasba'u. Tamana yasmunu. Tasa'a yat'asu. Yatsa'u. Naam. Asyara ya'syuru. Naam. Fa'al al-giyas.
Bahkan di Torah disebutkan fa'alal qiyas, bahkan famusallas boleh dibaca 3. Raba'a alal qiyas 1, terus bahkan musallas berarti raba'a yarba'u sama raba'a yarbi'u. Sab'a yasba'u yasbi'u yasbu'u. Tas'a yatsa'u wa yatsi'u wa yatsu'u. Naam. Ayo. Dan ini yang sering dipakai sama orang. Khasa'ahu ay akhadha khisyatahu. Diambil. Biasanya kambing dikebiri ya. Kambing dikebiri. Khasa'ahu. Nah, jelas ya. Ini kita katakan ala wazan fa'ala. Khasa'ahu. Khasa'. Khasa ya asalnya tahar kalau belum tengah qabla boleh balikan khasara khasa. Kan datang nanti ya. Ayo. Wa galaba ay galaban nakhlata ay akhadha galbahu. Diambil daripada galbun nakhlah. Nah, ini nakhlah itu ada punya galab. Dia manis juga seperti kurma. Jelas itu ya. Sebagian orang ada yang mengambil galabnya itu. Apabila diambil mati, sebagaimana galab diambil dari manusia mati. Umum itu ya. Tapi jarang orang ada yang mengambil itu. Karena apa? Manfaatnya didiamkan lebih banyak daripada. Tapi ini Allah alam kenapa? Mungkin dengar apa gitu, ada khususiyat lebih dari yang lain. Kadang orang gara-gara berobat, gara-gara apa? Dibilang sama orang, ini makan ini bisa sembuh. Oh ini makan ini bisa sembuh. Oh ini khususiyatnya. Akhirnya dia ambil galaba an-nakhlata. Dia ambil daripada gulub an-nakhlah. Nah, hakaba. Terus. Ayo itu makna khud tadi ya. Nah. Wa khud amil. Jelas itu ya makna al-inalah. Makna al-inalah ini yang disebutkan sama musannif. Tamartuhu nuzula. Tamartuhu nuzula. Nuzul adalah orang yang menjadi tamu di rumah kita. Nuzul namanya ya. Dia turun di rumah kita. Berarti apa? Dia dhaif. Jelas itu ya. Tamartuhu nuzula berarti apa? Ai analtu lidhaifi tamra. Tamartuhu nuzula. Analtu lidhaifi tamra. Dan kalau dhaif itu nama tamunya ya. Kalau nuzul itu nama daripada makanan yang dikasih kepada dhaif. Nuzul namanya. Apa makna nuzul? Yaitu adalah al-wajibah al-khafifah. Makanan ringan. Tamartuhu nuzula ay analtu lidhaifi tamran hala kaunihi wajibatan khafifatan. Jelas ya? Ada. Ayo. Jelas sudah? Jadi wajibah al-khafifah itu namanya nuzul. Makanya kalau seandainya orang bilang lahamtuhu. Lahamtuhu katanya. Ai analtu lahu al-lahm. Lahm itu bukan wajibah khafifah, enggak dibilang nuzul dia. Jelas ya? Karena ini wajibah sagilah. Naam. Makanan berat kita. Aywa lahamtuhu. Labantuhu. Ay nawaltuhu wa analtuhu labana. Terus lagi. Jadi apa? Khudh anil bidza mufrada. Sebagaimana wajma' wa farriq wa a'ti wa mna'anna wa fuh wa ghlib wa daf'un wa ida'un bihi hasala bihi tahawwal wa hawwil wastagir wa sir wastur wa jarrid wa aslih warmi man nabala. Ini juga khusus untuk wazan fa'ala. Naam. Dan ini pun musannif cuma menyebutkan sekedar istitrad.
untuk sebahagian daripada ma'ani, sekitar 16 ma'ani nanti yang bakalan disebutkan sama beliau, yang mana fa'ala masughah daripada isim makna. Fa'ala tersebut masughah min ismil makna. Kenapa kok kita harus istitrat? Karena wazan fa'ala ini adalah wazan paling ringan daripada wazan yang lain. Maka orang-orang Arab mereka mengungkapkan daripada wazan fa'ala semau mereka untuk makna apapun. Karena gampangnya. Beda kalau seandainya wazan fa'ula, mereka memerlukan tenaga yang lebih. Fa'ula. Fa'ala. Akhirnya banyak daripada maknanya tersebut. Makanya ini cuma sekedar istitrat, menunjukkan daripada sebahagian daripada maknanya. Naam. Hadza babun la yumkinu hasruhu. Naam. Lianna fa'ala akhafful fi'l fatamtahinuhu al-arab wa yuntighuhu fi jami'il ma'ani. Karena saking ringannya, orang-orang Arab menganggap remeh daripada wazan fa'ala ini, dan mereka mengungkapkan di seluruh daripada makna apapun bisa dipakai daripada wazan fa'ala ini. Hakada. Ayo, di sini disebutkan sama musannif dari maknanya wajma, yaitu adalah maknanya di antaranya mengumpulkan sesuatu. Wajma, jama'a, ya. Mengumpulkan. Nazama, mengumpulkan daripada nazam. Terus wafarriq. Kebalikannya ini, tadi mengumpulkan, ini malah memisahkan. Faraga, memisahkan. Fasala, memisahkan. Fasala. Wagasama, membagi. Ini menjadi terpisah, ya. Membagikan bagian, memisahkan bagian. Wa'ati, memberi kepada manaha, minal minhah, memberikan juga. Wanahala, sama aja. Wawahaba, memberikan juga. Wamna'anna, apa namanya, melarang daripada sesuatu. Mana'a, hadala, sama. Hadara, mana'a, maknanya sama semua. Itu bermakna mana. Wafuh, apa makna fuh? Ain nutuk, at-tafawuh bil kalam. Fuh. Nataqa, dia ngomong. Soroho, ya, nataqa bil kalam. Nutuk, fuh itu. Jelas ya. Nataqa, soroho, teriak. Dari apa? Nah, dengan nutuk, dengan mulutnya. Baka, menangis dengan apa? Dengan mulutnya. Ayo, waghlib, bimakna ghalaba. Ya, menang. Ghalaba wa gahara, memaksa, akhirnya dia menang. Wa hasala bihi daf'un. Jelas itu ya. Wa daf'un katanya. Wa daf'un wa idza'un bihi hasala. Jelas itu ya. Hasala bihi daf'un. Dia bisa menolak dengan sesuatu tersebut. Dafa'a wa dara'a wa kaffa. Ya. Nah. Dafa'a, menolak. Dar'ul mafasid katanya. Dar'ul mafasid. Apa? Dari dara'a ini. Bermakna daf'ul mafasid. Kaffa nafsahu. Menolak daripada dirinya. Nah. Hasala bihi daf'un. Wa ida'un, ya. Wa ida'un. Aiyah. Contohnya lasa'a. Ini adalah suatu sengatan, ya, lasa'a. Nah. Lasa'a. Suatu sengatan. Terus waladagha walada'a. Lada'a sama lada'a. Ladghun lidhi summin bi ihmali awwalin. Aiywa. Ladagha lisum. Disengat daripada sum, suatu yang beracun. Jelas tidak? Ladaghahu al-hayyah, ladaghahu al-agrab. Jelas tidak? Ladagha. Walada'a. Lada'a linnar, kebalikannya. Walinnari bil ihmali litsani. Ayo. Makanya sebahagian mengungkapkan bila narin yuhmalus tsani faqat. Di dalam ladghi narin, apabila nar yang terkena kepada seseorang, yuhmalus tsani faqat, maka
antara dal sama zal kan bisa ada mengandung titik. Maka yuhmalus tsani, yang kedua doang, berarti ghain, dibikin ain. Yang pertama berarti ada titiknya, berarti laza'anar. Naam. Bila da'inarin yuhmalus tsani faqat bi'aksi di summin. Di summin bi'aksi fayuhmalul wasat. Maka yang wasat itulah yang diihmalkan. Berarti ladagha. Naam, hakada. Wa i'jamul harfain muhmalun keihmalihima. Adapun lada'a atau lazagha enggak ada. Wa i'jamul harfain kita titikkan dua-duanya. Lazagha enggak ada. Wa i'jamul harfain muhmalun, enggak dipakai maksudnya. Kalimahnya muhmal, ghairu musta'mal. Lazagha enggak ada. Kaihmalihima sebagaimana diihmalkan keduanya. Lada'a enggak dipakai. Yang dipakai cuma laza'a atau ladagha. Ladagha lisum, lazagha linnar. Terus lagi bihi tahawwal. Ya. Dengan wazan daripada fa'ala tersebut tahawwal, berpindah. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Rohala. Ya. Dia bepergian, dhahaba, dia pergi, madha, ya. Berlalu, berlewat. Tahawwal berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wahawil, merubah sesuatu. Hawil. Galaba. Ya, kemarin kita kan at-tasrif bermakna at-taglib, galaba. Merubah, sorofa. Ya, nasakha. Ini semua hawil, merubah. Dinasakh, dihapus. Yang awalnya ada dihapus, nasakh. Naam. Terus apa lagi? Wastagirra. Nah, bermakna menetap, sakana tetap, gotona menetap di suatu daerah, wasawa juga seperti itu, bermakna istigrar. Terus wasir. Apa sir? Berjalan. Rosama, zamala, jamaza, ini semua adalah ungkapan tentang orang yang berjalan. Rosama, zamala, jamaza, hadhihi durubun minas sair. Cara orang berjalan. Ada cara berjalannya dengan rosam, ada yang dengan zamal, ada yang jamaz. Nah, terus apa lagi? Wastur, untuk menutup. Satara, hajaba, khaba'a. Nah, khaba'a. Aywa, itu juga maknanya menutup. Wajarrid, ya, di antara daripada maknanya litajrid, ya. Salakha, kasyata, gasyara. Salakha apa? Salakal jilid, ya. Binatang ada daripada jilidnya, ada kulitnya, salakahu. Jelas ya? Dia jerit namanya, dia pisahkan antara kulit dengan dagingnya. Aywa, jerit namanya. Mafhum ya? Kasyatol jilid. Gasyara rumman. Jelas dia membuka daripada misalnya delima dan lain sebagainya. Aywa, gasyara gisrahu. Wa aslih, di antara daripada maknanya aslih, memperbaiki bentuk sesuatu. Benang biasa nasaja, dia bikin apa namanya? Nasaj. Hah? Dia tenun ya. Wa khata, dia jahit. Nah, rafa'a sama aja. Khata sama rafa'a bimaknan wahid. Oleh karena itulah katanya wala yugal. Bagi orang yang menikah apa namanya? Birrafa'i wal banin, karena ini ungkapan daripada jahiliyah. Apa makna rafa? Yaitu adalah at-tanasuj wat takhayut. Ya, tersusunnya terus lagi apa namanya? Kalau diibaratkan benang menjadi tenun, berarti apa? Isyarah ila ta'aluf. Supaya langgeng. Apa namanya? Saling cocok antara satu dengan yang birrafa. Semoga dua-duanya cocok. Wal banin, dan mendapatkan daripada banyaknya anak. Ini ungkapan jahili tadi. Kita disuruh barakallahu lakum wa jama'a bainakum. Aywa. Terus warmi man nabala. Warmi ay minar rami, ya, daripada lemparan. Warmi man nabala, dan lemparlah oleh apa namanya?
orang yang cerdas ya. Aywa. Khadafa, gadafa, rojama. Ini maknanya romi semua ya. Gadafa, gadafahu, romahu bizdina. Rojama, romahu bil hijarah, bil rajam. Naam, hakada. Aywa, khadafa, romahu bil hijarah as-saghirah. Khadafa. Mafhum ini? Terus wabil mugaddami. Apa mugaddami? Maksudnya wazan fa'lala doang. Jelas gitu ya. Ini sekarang wazan fa'lala yang tersendiri. Wabil mugaddami. Maksudnya apa? Dengan wazan fa'lala doang. Oh, 3 abjad lagi ya. Gimana? Aman berarti. Gimana begitu? Oh, sudah cukup ya? Nah, insyaallah 3 bait. Soalnya nanti ada istilah bainahuma umum wa khusus min wajah, bainahuma umum wa khusus mutlaq. Mana itu? Nanti bakalan kita terangkan di ibarah musannaf itu. Sebenarnya kita bahas kemarin di mantiq, nanti kita terangkan lagi dengan ibarah atau dengan cara yang lain. Tamam.